Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami dalam Student Podcast SMP Negeri 18 Kota Cirebon di episode yang ke-6. SMP Negeri 18 Kota Cirebon berprestasi, berbudaya, berakhlak, mulia. Saya, Ocha Agustin Pratiwi, akan menemani Anda dalam perbincangan bersama tamu yang sangat istimewa kita hari ini. Beliau adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon. Kita sambut saja Bapak Iing Daiman MC. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Siapa? Ocha. Apa kabar? Ada semua siswa-siswi SMP 18. Semangat ya. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak sendiri? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di acara Student Podcast SMP Negeri 18 Kota Cirebon, Pak. Aku mau nanya, tugas utama dari Dinas Koperasi dan UMKM itu apa aja sih, Pak? Ya, terima kasih Ocha. Ini luar biasa nih Ocha, kecil-kecil sudah bisa, udah belajar jadi host luar biasa. Nah, ini saya ngajak ke teman-teman semua, Bapak Ibu guru ya, tanamkan kebiasaan yang untuk berani speak up ya. Kalau tugas dinas ya sebenarnya bisa dilihat dari judulnya. Sekarang DKUKMP ya, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian. Jadi tugas kami adalah bagian dari alat pemerintahan, kelembagaan pemerintahan yang mengurusi masalah koperasi, masalah UKM. UKM itu usaha kecil menengah, masalah perdagangan dan masalah perindustrian. Jadi dari judul dinasnya sudah bisa dibaca bahwa tugas kami adalah terkait dengan pembinaan masalah koperasi, UKM, perdagangan dan perindustrian. Itu Ocha. Iya Pak, terima kasih. Dalam pelaksanaannya, apakah Dinas Koperasi dan UMKM ini menjalin kerjasama antara pihak lain? Ya, yang selalu kami kembangkan dalam pelaksana tugas, di samping tugas pemerintahan, kami juga membangun jejak dengan para pihak. Tidak terkecuali dengan sekolah, dengan perguruan tinggi, dengan perusahaan, dengan perbankan, dan lain sebagainya. Jadi itu kita lakukan jejaring, karena kalau di konsep kami istilah itu sinergi kolaborasi pentahelix. Pentahelix itu ada akademisi ini anak-anak sekolah ini gitu, perguruan tinggi, terus bisnis, usaha, government, pemerintahan, community, komunitas. Yang tadi ada Sinawat kan ya, itu komunitas peduli sungai. Terus ada media massa, ada jurnalis atau wartawan dan lain sebagainya. Itu deh. Bentuk kerjasama yang seperti apa, Pak? Bentuk kerjasamanya macam-macam. Pertama yang dijalin secara formal, dalam arti ada MOU, Memorandum of Understanding, perjanjian kerjasama. Ada juga yang kerjasamanya sifatnya informal, tidak dalam artian tertulis tanda tangan kerjasama dan lain sebagainya. Mengalir aja gitu. Mengalir gitu. Yang jelas kami selalu menarasikan harus membangun sinergi kolaborasi dengan para pihak. Baik. Dalam expo ini apa Dinas Koperasi dan UMKM ikut berpartisipasi? Oh iya. Apa partisipasinya, Pak? Kami di expo ini ikut berpartisipasi. Pertama di depan ada tenda kami, yang tendanya ada tulisan UMKM bangkit, tidak boleh sakit apalagi pilot. Kami di sini mensupport kalau tidak salah ada sekitar 10 atau 15 tenda termasuk UMKM-nya. Jadi ini wujud kami bersinergi kolaborasi dengan para pihak termasuk di Cirebon Expo ini. Terus yang kedua, kami juga mengajak karyawan-karyawati untuk selalu support di setiap event. Konsepnya tadi saling menguatkan, saling membantu, apalagi terhadap UMKM ya. Itu sebagai penggerak roda perekonomian di Kota Cirebon khususnya. Itu, Ocha. Harapan Bapak yang ingin Bapak capai dari hasil partisipasi ini apa sih, Pak? Harapan saya, harapan kami dalam partisipasi kolaborasi dengan para pihak adalah konsepnya saling menguatkan, saling mengisi. Karena kenapa? Dengan cara seperti ini kita bisa majunya bareng. Jadi kalau berbicara UMKM, kami tidak hanya cukup berpikir tentang kedinasan saja, tapi harus menggandeng. Di depan kan ada Bank Jabar ya, tahu kan ada mobil Bank Jabar. Itu mobil Bank Jabar itu adalah supporting terhadap UMKM itu luar biasa gitu. Ada BI itu sangat luar biasa membantu, termasuk teman-teman adik-adik semua. Jadi kayak kemarin kami menyelenggarakan Cirebon Batik Festival. Nah itu anak-anak sekolah ikut lomba membatik dan lain sebagainya, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Itu deh. Jadi inilah
kolaborasi dan harapan ketika kita saling bersinergi, berkolaborasi, saling menguatkan, itu supaya kenapa? Majunya maju bareng gitu. Iya. Ya. Biar tidak saling tertinggal. Iya, jangan tertinggal. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Bapak mohon penjelasannya terkait mall UMKM yang ada di kantor Bapak dengan dengan UMKM yang ada itu apa? Oh iya. Jadi di saya ya kantor, kamu pernah lewat Cipto nggak? Kan ada tuh pelang besar ya, Mall UKM. Nah, Mall UKM ini singkatan Ocha dan adik-adik para pelajar SMP seluruhnya ya di Cirebon dan di manapun berada. Mall UKM ini singkatan melayani Anda lewat layanan UKM. Nah, di sana kami menyediakan fasilitas. Jadi para pelaku UMKM, UKM itu produk-produknya silakan didagangkan, didisplaykan di sana. Dipajangkan seperti toko oleh-oleh. Iya, iya. Nah, para pelaku itu tidak usah bayar, tidak usah sewa. Jadi free, kami ya, pemerintah free memberikan tempat, silakan untuk apa? Untuk berdagang, silakan untuk berkreasi dan lain sebagainya. Nah, kaitan dengan UMKM tentunya kami berharap melalui penyediaan mall UKM ini mereka bisa mempromosikan produk, menjual produk, bisa belajar, transfer of knowledge, sharing session. Kemarin kami baru kedatangan 70 mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia Bandung yang pameran produk-produk desain terkait mall UKM. Yang kedua, kami juga pernah kedatangan minggu lalu 8 mahasiswa dari Thailand dan Kamboja. Bahkan dari 4 duta besar Timur Tengah. Dari Oman, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab, juga dosen-dosen dari India. Nah, Ocha sini sama anak-anak sekolah, ayo dong main ke sana untuk belajar ini loh program UMKM Cirebon dan sekitarnya. Itu Ocha. Baik Pak. Baik pemirsa, kita sudah sampai di closing statement. Silahkan Bapak bisa disampaikan statementnya. Baik, terima kasih Ocha dan para guru, para siswa-siswi khususnya SMP 18 Kota Cirebon. Tentunya media podcast ini menjadi sebuah media pembelajaran bagaimana kita ikut mempublikasikan melalui media sosial dan lain sebagainya tema mengenai UMKM atau katakanlah Cirebon Expo ini. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini UMKM kita bisa bangkit, UMKM kita bisa eksis, tambah maju dan lain sebagainya. Adik-adik sekolah, adik-adik siswa-siswi harus berani speak up, harus berani menyampaikan, belajar. Sama seperti saya juga sebenarnya begitu belajar. Jadi yang berpikir yang grogi itu hanya host aja, hanya Ocha. Saya juga sebagai kepala dinas kadang harus beradaptasi. Ini bagian dari proses. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Bapak. Baik pemirsa, demikianlah tadi perbincangan kami bersama Bapak Iing Daiman selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cirebon. Jumpa lagi di podcast episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.